Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jose, dengan NIM akhir 025. Saya Mary Savitri dengan NIM akhir 09. Saya Sri Apriani dengan NIM akhir 013. Saya Kadek Nami dengan NIM akhir 006. Saya Rita Risma dengan NIM akhir 001. Kami akan melakukan praktikum metabolik ekonomi. Ekstraksi adalah suatu proses penarikan komponen atau zat aktif dari suatu campuran, padatan atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi dilakukan dengan metode remaserasi, yaitu merendam sampel dengan pelarut yang diikuti dengan pengadukan pada waktu tertentu. Dalam maserasi, bubuk kasar sampel tumbuhan disimpan atau dibiarkan mengalami kontak dengan pelarut dalam wadah tertutup untuk jangka waktu tertentu yang disertai dengan pengadukan hingga komponen sampel tumbuhan ada yang larut. Metode ini paling cocok untuk digunakan dalam kasus senyawa kimia tumbuhan yang tidak tahan panas atau termolabil. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan ekstraksi dan ekstrak dari bahan alam. Waktu pada praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 bulan April 2023 pada jam 14.30 sampai 17.20 WITA yang bertempat di ruang laboratorium mikrobiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pembuatan Simplicia kali ini, dimulai dari alat ada aluminium foil, Erlenmeyer, saringan, kapas, kain saring, karet, batang pengaduk, keras ukur, timbangan, toples, dan kompor. Kemudian ada bahan, yaitu Simplicia jamu biji dan etanol. Langkah pembuatan Simplicia sebagai berikut. 1. Menimbang bubuk Simplicia daun jambu biji sebanyak 30 gram. 2. Menuangkan etanol ke dalam gelas ukur sebanyak 300 ml. Yang ketiga, menuangkan bubuk Simplicia ke dalam Erlenmeyer dan menuangkan etanol yang sudah kita ukur sebanyak 300 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, aduk bubuk Simplicia dan pelarut agar tercampur sempurna. Keempat, tutup dengan kapas dan aluminium foil dan ikat dengan karet agar tidak ada udara atau hal yang tidak diinginkan masuk ke dalam ekstrak yang kita buat. Kemudian, simpan di tempat yang gelap. Kelima, setelah 24 jam, saring serat dengan ampasnya menggunakan saringan yang sudah dilapisi kain saring. Berikut adalah hasil siklus pertama. Keenam, pembuatan ekstrak siklus kedua, ampas yang ada di Erlenmeyer ditambahkan ke etanol sebanyak 300 ml, aduk kembali dan tutup seperti langkah sebelumnya. Ketujuh, setelah 24 jam, saring kembali menggunakan saringan dan kain saring. Berikut hasil siklus kedua. Kedelapan, pembuatan ekstrak siklus ketiga dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan tunggu selama 24 jam dan lakukan penyaringan kembali. Berikut hasil siklus ketiga. 9. Hasil maserasi pada siklus pertama, kedua, dan ketiga dapat dilihat ekstraknya mengalami perubahan warna di setiap ekstrak pertama, kedua, dan ketiga. Semakin jernih ekstrak yang kita dapat, maka semakin baik zat aktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut. 10. Pembuatan ekstrak cair menjadi ekstrak kental, campur ketiga siklus ekstrak. 11. Sediakan kompor dan panci atau alat wadah lainnya yang tahan panas yang sudah diisi air. Tunggu
Tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan ke dalam toples yang sudah berisi hasil ekstrak dan dilakukan proses pengadukan. 12. Proses pembuatan ekstrak cair menjadi ekstrak kental bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan menggunakan alat sederhana di rumah dengan menguapkan dengan alat pemanas air asalkan berprinsip yang sama, yaitu untuk menguapkan pelarut yang terdapat pada ekstrak cair ini. 13. Setelah volumenya semakin sedikit, pindahkan ke dalam wadah yang paling kecil. Jangan lupa dilakukan proses pengadukan sekali. 14. Tunggu hingga hasil meserasi mulai menurun, yang artinya ekstrak yang kita uap sudah mulai mengental. Yang terakhir yaitu setelah kental, kemudian siapkan wadah untuk menaruh ekstrak hasil dan simpan ke dalam kulkas. Kentalan ekstrak bisa dilihat dari konsistensinya, sudah seperti kecap. Adapun hasil yang didapatkan, di mana Simplicia dan Jump-Pixi diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi, di mana metode ini sangat mudah dilakukan dan dapat mencegah rusaknya senyawa yang tidak tahan panas yang terdapat di dalam Simplicia. Serbuk Simplicia yang semakin halus menyebabkan luas permukaan serbuk semakin besar, sehingga kontak antara serbuk dan pelarut juga semakin besar, dan semakin banyak pula komponen yang terdapat di dalam Simplicia yang dapat ditarik oleh pelarut. Pelarut yang digunakan pada praktikum kali ini adalah etanol 70%, di mana pemilihan etanol sebagai pelarut karena etanol dapat menarik senyawa aktif yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis pelarut organik lainnya. Etanol memiliki titik didih yang rendah, yaitu 79 derajat Celcius, sehingga memerlukan panas yang lebih sedikit untuk proses pemakatan. Pada saat maserasi, terjadi proses disolusi dan difusi antara Simplicia dengan pelarut. Disolusi merupakan suatu keadaan di mana senyawa yang ada di dalam sampel terlarut dalam pelarut, sedangkan difusi merupakan suatu peristiwa di mana komponen yang terdapat di dalam sampel ditarik keluar oleh pelarut. Pengadukan yang dilakukan selama maserasi bertujuan agar kontak antara Simplicia dan pelarut lebih optimal. Hasil maserasi Simplicia daun jambu merupakan cairan yang berwarna coklat. Hasil maserasi yang telah diperoleh dipekatkan untuk mendapatkan ekstraknya. Simplicia daun jambu biji memiliki warna coklat kehitaman, tekstur kental, serta memiliki aroma khas daun jambu biji. Metode maserasi adalah metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah ataupun tanpa adanya proses pemanasan. Metode ini merupakan metode ekstraksi dengan prinsip ekstraksi sampai setimbang antara konsentrasi di dalam sel dan di luar sel. Pelarut yang digunakan dalam metode maserasi harus dapat melarutkan zat aktif yang akan diekstrak. Contohnya penggunaan alkohol untuk pelarut dalam bubuk Simplicia daun jambu biji atau Psidium buah Java yang hasilnya berwarna coklat kehitaman dan bertekstur kental. Semoga bermanfaat.